Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waza TV, apa kabar? Hari ini saya sedang berada di Hotel Horizon Gresik dalam sebuah acara BIMTEK Dai Komunitas, dan telah hadir bersama kita hari ini yaitu Dr. Ghazali. Beliau adalah Wakil Rektor 2 Universitas Madura dan sekaligus Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum Pak Doktor, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Iya Pak Doktor, tentang ini dai komunitas. Kira-kira perlukah dai komunitas untuk kita hari ini Pak Doktor? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mengadakan ikut BIMTEK di Gresik ini. Perlukah dai komunitas? Ini sangat perlu. Kenapa? Kita mengenal bahwa dakwah itu hanya di masjid. Sementara persoalan-persoalan yang banyak itu luar masjid. Kalau dakwah di masjid, rata-rata yang hadir ke masjid itu kan sudah baik, sudah saleh. Dan memang orang yang suka ya, ke masjid. Sudah punya niat dan semangat untuk beribadah. Sementara yang sangat banyak di luar masjid itu, dan itulah yang disebut dengan komunitas-komunitas atau di luar masjid itu. Sehingga dakwah komunitas ini merupakan hal yang sangat penting di era digital ini. Iya. Ya. Kalau kata komunitas, nah kira-kira itu disematkan kepada kelompok tertentu atau pada kondisi tertentu gitu? Ya, kalau komunitas itu biasanya adalah satu kelompok-kelompok, karena di tataran masyarakat itu kan ada kelompok-kelompok. Misalnya kelompok bonik ya, yang perlu sentuhan, kelompok misalnya anak jalanan, kelompok kalau di Pamekasan itu ada sekarang lagi giat bersepeda, kuis-kuis, itu adalah komunitas-komunitas yang kadang-kadang ya perlu sentuhan dakwah. Nah, dalam rangka istilahnya hadir, dai itu hadir di kelompok komunitas. Nah, kira-kira media yang bisa digunakan itu apa? Nah, ini kan sekarang ini kan era digital ya. Bagaimana memanfaatkan alat-alat digital itu untuk dakwah. Jadi inilah yang barangkali kita perlu maksimalkan, dan gadget itu atau handphone kita itu kan berfungsi ganda, berfungsi dalam positif dan negatif. Ketika tidak digunakan untuk yang positif, maka yang ada adalah negatifnya. Nah, inilah yang perlu kita manfaatkan supaya lebih bermanfaat. Termasuk juga bagaimana sekarang ketergantungan kepada handphone ini harus betul-betul didakwahkan agar keberadaan handphone itu memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Ini kan kita dihadapkan pada persoalan publik, di mana teman-teman para pemuda khususnya itu banyak menghabiskan waktunya di kafe gitu. Nah, kira-kira dalam rangka mengenalkan agama, meningkatkan spiritualitas mereka, apa yang bisa dikerjakan? Ada dua hal yang perlu kita dekati. Yang pertama, kita langsung mendekati komunitas itu. Ya. Yang kedua, kita fungsi masjid itu harus betul-betul lebih baik dari kafe itu. Ya, kalau di sekarang ada larangan-larangan, tidak boleh sudah. Kalau di masuk ke kafe kita dengan senyum yang luar biasa, fasilitas, lalu internet yang luar biasa, maka di masjid juga harus lebih baik dengan itu. Tidak ada larangan itu. Tidak boleh dengan ya. Nah, artinya pendekatan dakwah di masjid dan dakwah langsung ke komunitas penting. Itu saya di Pamekasan itu adalah punya komunitas sepeda, ya. Itu ya biasa pakai gue, setelah itu ada diisi dengan pengajian-pengajian yang rutin, itu bagian dari contoh. Nanti tidak hanya itu, misalnya ada anak jalanan, kita harus pendekatannya, kostum kita harus juga sama dengan
yang ya budayanya itu. Eh, Kalau masuk ke anak jalanan. artinya paling tidak menggunakan orang yang bisa berpadu gitu. Ya, itu harus menjiwai atau berbaur dengan Hmm. komunitas itu. Tanpa berbaur, ya kita akan sulit diterima. Itulah yang barangkali dakwah pendekatan yang harus kita lakukan ke depan itu, ya tidak hanya di masjid, tetapi kepada komunitas-komunitas yang banyak sekarang ada di lapangan itu. Iya. Hmm. Dan yang sekarang ini sedang marak-maraknya, terutama untuk kaum muda, bahkan di Madura terbesar itu adalah anak usia SMP dan SMA itu sudah akrab dengan narkoba. Sudah akrab dengan narkoba, imbas dari mereka tidak bekerja tapi minum kopi di kafe. Nah, itulah bagian dari garapan dari dakwah komunitas itu, dakwah khusus ya. Karena memang sekarang ini bagian dari yang merusak pemuda kita adalah narkoba itu. Nah, ini luar biasa ini ya. Tanpa pendekatan yang luar biasa pula, maka pergerakan atau pengedaran narkoba ini akan merusak anak-anak kita ini. Nah, inilah yang barangkali harus kita ekstra, dan disinilah garapan dari lembaga dakwah ini khusus ini. Artinya dakwah itu tetap harus berjalan, Ya. yang di masjid tetap harus berjalan, Sama-sama. yang di rumah juga harus berjalan, juga perlu ada media lain yaitu dai komunitas. Jadi Ya, untuk betul. membina komunitas-komunitas tertentu supaya lebih dekat kepada kebaikan. Ya, itu adalah pendekatan komprehensif. Itu perlu kita lakukan. Di masjid kita tingkatkan, keluar masjid juga kita garap sekarang dengan maksimal. Nah, inilah yang di mana-mana belum tergarap dengan maksimal. Sehingga keberadaan umat ini dengan tantangan yang sangat luar biasa ini, maka garapan dai komunitas ini menjadi hal yang sangat penting ya. Sangat penting. Nah, jadi perlunya kita jadi dakwah mengajak kepada kebaikan itu bukan hanya tugasnya Ustadz, Kiai dan semacamnya, tetapi tugas kita bersama. Ya, betul. Yang merasa kebaikan itu penting untuk diwujudkan. Nilai-nilai amal soleh itu penting diwujudkan, maka kita harus bersama-sama berpadu-padu membentuk komunitas untuk bersama-sama berdakwah komunitas itu. Ya, betul. Ini kita perlu sinergi dan kolaborasi semua pihak untuk bagaimana umat tambah baik. Saya pikir ini yang perlu kita lakukan. Jadi pendekatan komprehensif terhadap semua sisi, baik di masjid sendiri maupun di luar masjid, dengan komunitas-komunitas yang sekarang banyak itu perlu kita maksimalkan. Iya. Khususnya di dakwah khusus ini, dakwah komunitas ini. Saya pikir ini ya. Melalui dakwah khusus. Ya, terima kasih Pak Dokter. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.